setup laboratorium yang kita punya di kimia, itu laboratorium terbuka tuh, jendela terbuka. Laboratorium kimia dasar misalkan jendela terbuka, laboratorium itu semua jendela terbuka. Itu temperaturnya nggak jelas, karena kalau malam hari dingin. Kalau siang hari tergantung mendung apa enggak. Kalau hujan ya dingin, kalau lagi nggak ada awan ya panasnya luar biasa. Apalagi kalau belajar polusi ya juga jadi nggak jelas. Nah itu kita tidak bisa melakukan pengamatan terhadap laju reaksi dengan kondisi temperatur yang berubah tersebut. Nah, setelah temperatur itu kita pastikan konstan, maka kita bisa memonitor konsentrasi, sama persis seperti Anda memonitor posisi pacaran tiap waktu, Anda menggunakan suatu alat alat apa saja yang sebenarnya bisa digunakan ya. Kalau misalkan dia itu mengalami perubahan warna, absorbansi, Anda bisa menggunakan UV vis tadi ya, UV vis, untuk mengikuti perubahan konsentrasinya. Kalau misalkan yang berubah itu adalah konsentrasi ion hidrogen, kita bisa dengan mudah menggunakan pH. pH itu juga ada pH digital ya, pH digital yang sifatnya itu lebih advance ya, bukan sekedar pH meter yang masuk kantong, bukan. Ada pH meter yang besar ya, yang besar untuk dilengkapi dengan pencatatan tiap waktu. Kemudian kalau misalnya reaksi tadi menghasilkan gas, ada perubahan wujud ya, kita bisa menggunakan tekanan atau volume ya. Kita bisa mengamati berdasarkan tekanan atau volumenya. Kalau misalkan reagennya itu mengalami perubahan stereokimia ya, dari misalkan dextro levo atau dari dextro sinister, putaran kiri putaran kanan, kita bisa menggunakan polarimeter. Sebenarnya kimia fisik ini di praktik kimia fisik ada perubahan perubahan konsentrasi itu diamati dengan menggunakan polarimeter kalau nggak pandemi. Ya, ada macam-macam ya, ada macam-macam yang kita bisa gunakan. Yang jelas kita berusaha menggunakan sifat fisik ya, yang tidak merusak sistem ketika kita mencari konsentrasi dari konsentrasi dari reagen yang kita amati, reagen maupun produk yang kita amati untuk menentukan laju reaksi. Contoh seperti ini ya. Jadi kita punya dua reagen. Kalau reagen ini ketemu, dia akan bereaksi. Jadi kalau misalnya kita dorong reagen ini, dan reagen yang biru sama reagen kuning kita dorong, dia ketemu di mixing chamber, maka reaksi mulai berlangsung. Tapi kalau kita dorong terus, setelah nyampur, dia juga bergerak. Nah, kemudian sampai pada titik yang spektrometer ini membaca serapannya. Nah, dari sini kita bisa mengukur konsentrasinya. Nah, jarak dari sini ke sini ya, itu kan kalau di kita ada laju alir ya, tergantung laju alirnya, maka kita bisa men-spell. Pengukuran ini dilakukan pada detik keberapa setelah reagen itu bercampur atau reaksi itu mulai. Kita asumsikan reagen biru dan reagen kuning ini mulai bereaksi ketika mereka bertemu. Kalau misalkan dari sini ke sini itu perlu waktu 3 detik, kalau misalnya dari titik ini pencampuran sampai dengan titik pembacaan spektrometer ini perlu waktu 3 detik, berarti konsentrasi yang terbaca oleh spektrometer itu adalah 3 detik setelah reaksi berlangsung. Kalau misalnya dari titik ini reagen itu mengalir itu butuh waktu 4 detik, berarti pembacaan spektrometer ini itu berarti adalah 4 detik setelah reaksi itu mengubah jarak spektrometer itu ubah ya, kita bisa mengukur laju reaksi itu pada detik pertama, detik kedua, detik ketiga, 4 dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi tinggal diatur aja jarak ini berapa waktunya. Masalahnya adalah kalau misalkan reaksi itu berlangsung cepat sekali ya, jadi sebelum nyampe sini habis sudah. Ini bahaya sebenarnya. Jadi yang kita amati tiba-tiba reagennya 0, reagennya udah 0. Habis. Terus kita geser sedikit, ternyata 0 juga. Kita majuin lagi, 0 juga. Reaksi terlalu cepat sehingga kita nggak bisa mengukur ya bagaimana perubahan konsentrasi dan waktu. Selalu kita dapat 0, artinya reaksi cepat sekali. Atau konstan ya, kita ukur pada jarak berapapun, dia tetap aja misalnya 0,01. Itu berarti reaksinya terlalu cepat. Kita nggak bisa ukur. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk
membuat reaksi itu menjadi lebih lambat ya, supaya bisa diukur. Tujuannya cuma supaya bisa diukur itu aja. Pertama, turunkan temperaturnya. Berarti kita harus mengubah taktik. Jadi bukan lagi pada temperatur ruang, tapi kita lakukan misalnya pada temperatur yang lebih rendah ya, misalkan minus 10 derajat. Nah, kalau minus 10 derajat berarti kan peralatannya sangat sophisticated, dan kita harus membuat semua ini dalam 10 derajat, minus 10 derajat, bukan ruangnya dibuat minus 10 derajat. Kalau ruangnya minus 10 derajat, Anda yang dalam ruang juga kena masalah nanti. Jadi peralatan ini yang dibuat dalam minus 10 derajat, contoh seperti itu. Atau bisa juga kita encerkan. Kalau kita encerkan reagennya, reaksinya jadi lambat. Tapi resikonya adalah kalau misalnya terlalu encer, kan tambah dikit tuh, tambah dikit itu spektrometer tuh nggak bisa baca karena terlalu kecil. Jadi kalau misalkan reagennya itu warnanya biru, tapi karena terlalu encer, birunya tuh hilang, nggak ada. Nah, itu juga nggak bisa dibaca. Contoh seperti itu. Jadi ini kasuistis sekali ya. Kalau misalkan reaksi terlalu cepat, itu biasanya nggak bekerja. Alternatif lain ketimbang spektrometernya yang bergerak ya, larutannya yang dihentikan. Jadi larutannya ditarik terus dihentikan, dihentikan. Jadi ini kan ini dorong, reagennya jalan terus kita hentikan. Ini cuma teknik itu aja, teknik apa supaya larutannya itu berhenti pas di spektrometernya. Tapi ini juga sebenarnya nggak membantu. Kalau misalnya reaksinya terlalu cepat ya, itu memang masalah dalam menentukan laju reaksi. Tapi kalau misalnya reaksi itu sebenarnya perlu bantuan cahaya, maka kita bisa menggunakan setup seperti ini ya. Setup seperti ini untuk membantu kita mendeteksi konsentrasinya. Jadi ini reagennya itu katakanlah reagennya hanya bisa bereaksi kalau dia dikenai cahaya. Jadi pada saat kita kenai cahaya, dia mulai bereaksi, tapi karena reaksinya cepat, kita butuh juga spektrometer yang cepat ya. Nah, kita bisa menggunakan ini, cahaya dibagi dua. Jadi sesaat setelah reagen itu dikenai cahaya dan dia mulai bereaksi, maka cahaya berikutnya itu digunakan untuk menentukan berapa konsentrasi dari reagen di sana. Nah, dengan cara mengubah jarak ini ya, jarak tempuh cahaya yang kedua ini, kita bisa menggeser waktunya dari misalkan 0,1 mikrosekon menjadi 0,2 mikrosekon, kan luar biasa cepat, sehingga satuannya itu dalam bentuk mikro atau bahkan nano atau bahkan femtosekon ya. Tapi ini pun hanya berlaku kalau misalkan reagennya tidak bereaksi, kecuali kalau dia dikenai cahaya. Kalau misalkan begitu dicampur dia langsung bereaksi, setup ini nggak berguna. Karena kita nggak bisa secepat itu ya untuk mengirimkan cahaya ya dari kecampuran. Anyway, ini hanya berlaku untuk reagen yang mulai bereaksi ketika dikenai cahaya. Oke, maaf, saya pikir waktunya sudah habis ya. Saya kata Anda ada kuliah lagi atau enggak. Ini sebenarnya jam yang mematikan untuk belajar kinetika ya, karena mungkin pertemuan pertama masih kualitatif. Tapi yang namanya kuliah fisik itu meyakinkan karena dia kuantitatif. Angka, dia menyatakan untuk angka. Jadi nanti ke depannya tentu saja kinetika pun tidak terlepas dari angka ya, angka. Nah, kita akan banyak berurusan angka ya. Jadi nggak tahu jam-jam segini tuh jam-jam yang mematikan dari pelajaran tentang ekspresi matematika ya. Oke, saya pikir untuk hari ini cukup sampai di sini saja kuliahnya. Sampai ketemu lagi. Kapan ya? Saya lupa jadwal berikutnya. Oke. Ya, nanti saya lihat lagi deh jadwalnya, saya juga lupa. Oke, sementara itu, atau mungkin kalau misalnya Anda masih memiliki waktu, monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Apakah Anda ada pertanyaan?